Bab 821 Rumahku telah diganggu. Apakah pikiranmu selalu memikirkan hal-hal ini? Liang Jinming mengeluh, jika aku benar-benar punya pikiran seperti itu, aku juga harus menyeret Direktur Tian. Tian Yan terdiam. Aku cuma pakai rok pendek. Jangan libatkan aku dalam masalah ini. Baiklah, berhenti bicara omong kosong. Kembalilah ke rumah kalian. Lin Yi mendesak. Dia sedikit cemas dan ingin pergi ke rumah Li Chuan untuk melihat apa yang terjadi. Ayo pergi. Kelompok itu masuk ke mobilnya masing-masing. Lin Yi dan Tian Yan pergi sendirian. Qin Han, Liang Jinming, dan Zhang Xiaoyu pergi ke Hotel Peninsula. Ji Qingyan, He Yuan, dan Gao Zongyuan bersiap untuk pergi ke rumah He Yuan. Di dalam mobil, Lin Yi pertama-tama menelepon meja depan Hotel Peninsula. Dia menyuruh mereka menyiapkan kamar presiden sebelum memanggil Shen Tianzuo. Mereka mengobrol sebentar. Untungnya, Shen Tianzuo sepenuhnya mengerti dan tidak terlalu memikirkannya. Kemudian, ia melaju menuju rumah Li Chuan dengan santai. Pada saat ini, Shen Tianzuo yang berada di dalam mobil menutup telepon dan bergumam pada dirinya sendiri. Meskipun semua rutinitasnya sama, yang terpenting adalah detailnya. 20 menit kemudian, Shen Tianzuo berkendara ke Hotel Peninsula dan bersiap untuk mendapatkan kamar. Direktur Shen. Di meja resepsionis hotel, Qin Han dan dua orang lainnya sedang mengisi informasi dan menunggu kartu kamar. Mereka terkejut melihat Shen Tianzuo berjalan menghampiri mereka dari belakang. Melihat Qin Han dan Liang Jinming, Shen Tianzuo tertegun sejenak sebelum mengangguk sambil tersenyum. Dia pasti baru saja kembali bermain. Qin Han dan Shen Tianzuo tidak terlalu akrab satu sama lain, dan bisa dibilang mereka hanya kenalan. Mereka berdua tahu siapa satu sama lain. Direktur Shen, bukankah Anda menelepon Lin Yi dan mengatakan bahwa Anda akan pergi ke laboratorium untuk melakukan penelitian? Mengapa Anda di sini? Shen Tianzuo tak kuasa menahan tawa. Jangan pedulikan detail-detail itu. Sudah larut malam. Istirahatlah lebih awal. Direktur Shen, saya sudah menyiapkan kamar Anda sebelumnya. Resepsionis wanita menyerahkan kartu kamar, dan Shen Tianzuo menerimanya. Saya akan naik dan istirahat dulu. Saya masih harus bangun pagi besok, jadi saya tidak akan mengobrol dengan kalian lagi. Hati-hati, Direktur Shen. Melihat Shen Tianzuo pergi, Qin Han berkata. Orang ini benar-benar jenius. Pada saat yang sama, Lin Yi yang sedang berlari di jalan tidak mengetahui tentang pertemuan antara Qin Han dan Shen Tianzuo. Hanya dalam 20 menit, dia tiba di rumah Li Chuan. Lin Yi awalnya mengira Li Chuan akan tinggal di rumah karena sudah lewat pukul 3 pagi. Namun, ketika ia berkendara ke kompleks perumahannya, ia terkejut melihat wanita itu duduk di tepi hamparan bunga di pinggir jalan, memegang minuman hangat di tangannya. Di sampingnya terdapat tas tangan hitamnya. Angin malam yang dingin meniup rambut panjangnya dan dia duduk di sana tak bergerak seperti anak yang ditelantarkan oleh dunia. Setelah memarkir mobilnya, Lin Yi bergegas keluar. Pada saat yang sama, mata Li Chuan berbinar saat dia melihat Lin Yi berjalan mendekat. Seolah-olah dia telah menemukan pilar untuk bersandar. Kamu ngapain di sini? Udah malam banget. Kenapa belum pulang? Tanya Lin Yi. Apakah ayahmu dan saudaramu datang untuk mengganggumu? Tidak. Li Chuan menggelengkan kepalanya. Aku merasa seperti ada yang masuk ke rumahku. Hah? Ada yang masuk ke rumahmu? Lin Yi bingung. Pencuri? Tidak. Li Chuan menggelengkan kepalanya. Aku tidak kehilangan apapun di rumah, tapi aku merasa barang-barangku telah disentuh. Mungkinkah itu hanya imajinasimu? Li Chuan menggelengkan kepalanya lagi. Aku menyadarinya kemarin, dan kupikir itu hanya imajinasiku. Lalu, aku menandai pintu masuk setiap ruangan di rumah. Waktu aku kembali tadi, memang ada perubahan. Meskipun tidak terlalu besar, aku bisa menjamin ada orang yang benar-benar masuk ke rumahku. Kamu yakin tidak kehilangan apapun? Tidak, kata Li Chuan dengan tenang. Angin dingin bertiup, dan Lin Yi menggigil. Li Chuan adalah orang yang sangat tenang, dan pikirannya sangat teliti. Dalam aspek ini, apakah itu Ji Qingyan atau Liang Ruoxu, mereka jauh lebih rendah daripada Li Chuan. Karena dia sudah mengonfirmasi masalah ini, ada kemungkinan besar dia benar. Agak tidak masuk akal kalau ada orang yang masuk ke dalam rumah tanpa mengambil uang sepeser pun. Lin Yi mengulurkan tangan dan menyelipkan rambut panjangnya ke belakang telinganya. Dingin sekali. Kamu pasti kedinginan. Tidak, jawab Li Chuan. Lin Yi tersenyum. Meskipun Li Chuan tidak mengatakan apa-apa, dia bisa menebak banyak hal. Kalau saja dia tidak takut, mungkin dia tidak akan mengiriminya pesan. Lebih mustahil lagi kalau dia hanya duduk di luar jalan dan menunggu kedatangannya. Karena banyak toko di dekatnya yang buka 24 jam dan lampunya menyala,
Ini adalah tempat yang paling aman baginya. Ayo naik dan lihat. Ketika mereka tiba di rumah Li Chuan, Lin Yi tidak langsung masuk. Dia mencondongkan tubuh ke arah kunci pintu dan mengamatinya. Memang ada beberapa bekas kecil di sana, tetapi lebih mirip bekas kunci dari bukaan pintu yang biasa. Tidak ada tanda-tanda masuk secara paksa. Tubuh Lin Yi bersandar di lubang kunci kamar lain dan mengamatinya. Ada tanda serupa di sana. Dari titik ini, Lin Yi pada dasarnya menyangkal kemungkinan bahwa penyusup itu telah memaksa masuk. Jika seseorang benar-benar pergi ke rumah Li Chuan tanpa izin, mereka akan masuk dengan kunci. Selain kamu, siapa lagi yang punya kunci rumahmu? Qiao Xin masih punya satu, kata Li Chuan. Dia juga sendirian. Kadang-kadang, dia datang ke rumahku untuk belajar, jadi aku memberinya satu. Seolah takut Lin Yi akan bingung, Li Chuan menjelaskan. Dia tinggal di rumah selama beberapa hari terakhir. Dia tidak datang ke rumahku sama sekali. Lin Yi mengerutkan kening dan tak bisa menahan diri untuk tidak menggigil. Ia merasa ini agak aneh. Ayo masuk dan lihat. Ya, pintu terbuka. Li Chuan mengeluarkan sepasang sandal pria dan memakaikannya di kaki Lin Yi. Ukurannya pas, jelas disiapkan khusus untuknya. Lin Yi melihat sekeliling. Perabotan di dalamnya tidak banyak berubah dari sebelumnya. Apa yang kamu simpan di rumah? Tanya Lin Yi. Mungkinkah orang itu mengincar pakaian dalam atau semacamnya? Sepengetahuan Lin Yi, mereka yang berani memasuki rumah orang lain kemungkinan besar adalah orang mesum jika mereka tidak mengejar uang. Tidak, kata Li Chuan. Namun, penelitian saya tampaknya telah diteliti paling intensif. Saya merasa banyak dokumen telah dibalik, tetapi tidak ada yang hilang. Ayo pergi dan lihat. Meskipun Lin Yi pernah ke rumah Li Chuan sebelumnya, ini adalah pertama kalinya dia datang ke ruang belajar. Ruang belajar Li Chuan jauh lebih berantakan. Berbagai macam dokumen, dan buku kedokteran berserakan di mana-mana. Bahkan ada 2 tumpukan buku terpisah di lantai. Itu adalah model pragmatisme. Meskipun ruang belajar Lin Yi rapi dan bersih, serta terdapat deretan buku yang memukau, buku-buku itu sama sekali tidak dimaksudkan untuk dibaca. Sebaliknya, buku-buku itu digunakan untuk pamer. Inilah perbedaan yang sangat besar di antara keduanya. Bab 822 Peristiwa Aneh. Apa yang disentuh di sini? Lin Yi bertanya dengan santai. Beberapa makalah dan laporan eksperimen saya. Selain daripada itu. Dan komputerku, kata Li Chuan, posisi tetikusnya telah dipindahkan. Biar aku yang membukanya. Dia menyalakan komputer. Desktopnya sangat bersih, sesuai dengan kepribadian Li Chuan. Dia membuka drive D dengan santai. Hanya ada satu folder di dalamnya yang bertuliskan, materi pembelajaran. Lin Yi mengusap dagunya. Sepertinya perempuan tidak berbeda dengan laki-laki. Akan selalu ada dokumen seperti, materi pembelajaran, di komputer. Namun, dia tidak tahu apakah dia menyukai Ozones, Sunrise Landese, atau Ranians. Bisakah saya membuka folder ini? Li Chuan mengangguk. Lin Yi menggosok kedua tangannya dan membuka folder, materi pembelajaran, dengan penuh semangat. Akan tetapi, isi di dalamnya sungguh membuka matanya. Suatu studi tentang sistem indikator untuk evaluasi mutu pelayanan pasien bedah jantung. Suatu studi eksperimental tentang konformasi dan perubahan fungsional trombosit yang berkontak dengan katup jantung buatan. Sebuah studi tentang hubungan antara polimorfisme genetik dan sensitivitas penyakit yang berkaitan dengan bedah jantung. Peradangan internal pada jaringan jantung dan telinga kiri. Melihat kertas-kertas dalam map itu, Lin Yi memiliki perasaan campur aduk. Ada perbedaan mendasar antara siswa berprestasi dan siswa nakal. Jika Anda tertarik dengan informasi ini, saya akan membuat salinannya untuk Anda. Nggak usah ditiru. Aku cuma lihat-lihat. Lin Yi pura-pura tenang. Apakah penelitianmu juga dilakukan di komputer? Ya, itu benar. Lin Yi bersandar di kursinya dengan ekspresi berat. Apakah hal-hal itu penting? Ada 6 makalah penelitian di sini. Ada risiko dijiplak. Ini masalah kecil. Hati-hati. Kalau ada yang menerbitkan makalah serupa dengan hasil penelitianmu, beritahu aku secepatnya, dan aku akan bantu kamu menanganinya. Tapi menurutku aneh. Bahkan seorang plagiator pun tidak bisa seberani itu. Itu cuma beberapa makalah. Memang aneh. Aku juga tidak bisa memahaminya, kata Lin Yi, datang ke rumahmu tanpa suara saja sudah tidak bisa dipercaya. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Tanya Li Chuan polos. Dia seorang jenius medis, tetapi dalam aspek lain, dia mungkin tidak sebanding dengan orang normal. Apalagi yang bisa kita lakukan? Tidur. Lin Yi berkata, kalau kita tidak tidur sekarang, langit akan segera cerah. Kalau begitu kamu bisa tidur di kamarku.
Aku akan membereskannya. Bagaimana denganmu? Li Chuan ragu sejenak. Kalau kamu mau, aku mau tidur di kamar sama kamu. Kalau tidak, aku mau tidur di sofa. Lalu apa yang kita tunggu? Ayo mandi. Oke, mengerti. Keesokan paginya, Lin Yi terbangun dalam keadaan linglung. Ia menyentuh tempat tidur dan menyadari Li Chuan sudah tidak ada. Di tempatnya, terdengar bunyi denting dapur. Li Chuan mengenakan celana pendek dan tali spaghetti hitam. Ia juga mengenakan celemek kotak-kotak hitam putih dan sedang menyiapkan sarapan. Apa aku membangunkanmu? Seharusnya aku mengecilkan suaraku. Tidak. Kamu urus saja sendiri. Aku mau mandi. Lin Yi memegang ponselnya. Ada pesan WeChat dari Ji Qingyan pukul 5 pagi. Isinya sangat sederhana, hanya untuk menanyakan situasi di lembaga penelitian. Setelah menjawab, Lin Yi pergi mencuci muka. Ketika keluar, sarapan Li Chuan sudah ada di atas meja. Namun, Lin Yi tidak mengatakan sepatah kata pun selama makan. Dia hanya bisa memikirkan satu hal. Sekarang, dia yakin bahwa pihak lain telah masuk dengan kunci. Oleh karena itu, Qiao Xin adalah titik kuncinya. Apakah Qiao Xin bekerja hari ini? Tanya Lin Yi. Dia bekerja shift malam kemarin, jadi dia seharusnya istirahat hari ini, jawab Li Chuan singkat. Baiklah, aku akan meneleponnya nanti. Ya, Li Chuan mengangguk. Tidurmu nyenyak. Kamu bisa tidur sebentar setelah makan. Saya baik-baik saja, saya penuh energi. Mengingat kejadian semalam, Li Chuan menundukkan kepalanya malu-malu dan makan dengan tenang. Ia semakin malu memikirkan kejadian semalam. Setelah makan, tepat ketika Lin Yi hendak memakai bajunya dan keluar, ia menyadari bahwa baju dan celananya telah disetrika oleh Li Chuan. Tidak ada kerutan sama sekali di baju dan celananya. Dia selalu begitu perhatian dan tidak meminta imbalan apapun. Setelah beres-beres, mereka berdua masuk ke mobil masing-masing. Li Chuan pergi ke rumah sakit, dan Lin Yi pergi menjenguk Qiao Xin. Kakak Lin, kamu mau ke rumahku? Qiao Xin terkejut saat menerima telepon dari Lin Yi. Aku sudah dalam perjalanan. Aku mungkin akan sampai di rumahmu 10 menit lagi. Kalau begitu, pelan-pelan saja. Rumahku akan berantakan. Aku akan beres-beres dulu. Singkirkan saja celana dalammu dan yang lainnya. Sisanya tidak penting. Hehe, Kakak Lin, kamu tahu banyak. Kamu bahkan tahu tentang hal-hal seperti itu, kata Qiao Xin sambil tersenyum. Itulah yang mereka lakukan di TV. Hehe, Kak Lin, sudah makan. Ada kedai sarapan baru di lantai bawah. Roti-rotinya enak sekali. Aku sudah makan. Kamu tidak perlu khawatir tentangku. Baiklah, kita tidak usah bahas itu dulu. Aku mau beres-beres baju dulu. Namun, setelah mengatakan itu, Qiao Xin terkekeh. Saudara Lin, jika kamu tertarik untuk melihat gayanya, aku tidak keberatan. Dari kelihatannya, sepertinya kau mencoba merebut makanan Li Chuan. Aduh, aku cuma bercanda. Beraninya aku merebut sesuatu dari Direktur Li. Baiklah, Saudara Lin, jangan bahas itu lagi. Biar aku berkemas. Ya. Sekitar 10 menit kemudian, Lin Yi berkendara ke rumah Qiao Xin. Sebagai perbandingan, lingkungan dan kualitas tempat Qiao Xin lebih baik daripada tempat Li Chuan. Alasannya sangat sederhana. Li Chuan membeli rumah itu sendiri, sementara Qiao Xin menyewanya. Saat Lin Yi mengetuk pintu, suara Qiao Xin terdengar dari dalam. Dia mengenakan piyama kartun, dan wajahnya bertambah berat, membuatnya tampak jauh lebih manis. Qiao Xin menyambut Lin Yi dan mencarikannya sepasang sandal. Namun, ukuran sandal wanita itu terlalu kecil, jadi Lin Yi memutuskan untuk bertelanjang kaki. Kak Lin, kenapa kamu masih mau bantu aku? Ada yang salah. Tidak bisakah aku datang menemuimu jika tidak ada hal lain? Tentu saja boleh, tapi aku agak tersanjung, kata Qiao Xin sambil tersenyum. Lin Yi tersenyum. Ada yang ingin kutanyakan padamu. Apakah kamu menyadari ada yang mengikutimu saat pulang baru-baru ini? Atau apakah ada orang luar yang datang ke rumahmu? Hah. Pertanyaan ini sedikit mengejutkan Qiao Xin. Kurasa tidak ada yang mengikutiku. Lagi pula, tidak ada orang luar yang datang ke rumahku. Apa terjadi sesuatu? Kenapa kau menanyakan pertanyaan aneh seperti itu? Lin Yi terdiam beberapa detik, tidak menjawab pertanyaan Qiao Xin. Apakah kamu punya kunci rumah Li Chuan? Ya. Qiao Xin mengeluarkan gantungan kuncinya. Ini dia. Waktu aku masuk tadi, aku lihat ada kamera di koridor. Lingkungan tempat tinggalmu seharusnya ada kamera pengawas, kan? Bab 823 Penggunaan Qiao Xin. Tentu saja. Qiao Xin menjawab dengan tegas, dulu, saya menyewa rumah di sini karena ini.
Jika saya bertemu berandalan atau perampok, kamera pengawas akan merekam mereka. Tak satu pun dari mereka akan bisa lolos. Ayo kita pergi ke manajemen properti dan dapatkan rekaman pengawasannya. Kiao Xin menggigil, merasa sedikit gugup. Kakak Lin, jangan menakut-nakuti aku. Apa yang terjadi? Nak, jangan tanya tentang urusan orang dewasa. Oh. Kiao Xin mengangguk. Aku ganti baju dulu. Aku segera keluar. Lin Yi benar-benar tidak ingin berbagi berita semacam ini dengan gadis lugu seperti Kiao Xin. Tujuannya adalah untuk mencegah agar pandangan dunianya tidak terpengaruh. Selain itu, dia adalah penggemar berat Conan. Kalau saja dia tahu hal aneh seperti itu telah terjadi padanya, dia mungkin akan membayangkan Conan versi teater. Tiba-tiba, mata Lin Yi berbinar seolah dia memikirkan sesuatu. Seperti kata pepatah, jika Anda menghafal 300 puisi Tang, bahkan jika Anda tidak tahu cara menulis puisi, Anda masih dapat melafalkannya. Kiao Xin telah menonton Conan selama bertahun-tahun dan akrab dengan ribuan teknik pembunuhan misterius dan rencana menegangkan. Jika dia menceritakan hal ini padanya, apakah akan efektif? Saat Lin Yi memikirkan hal-hal ini, Kiao Xin telah berganti pakaian. Ia mengenakan celana jin biru dan jaket windbreaker merah. Ia bahkan mengenakan sepatu bot selutut, yang membuat penampilannya menonjol dan menonjolkan lekuk tubuhnya. Aku mau ke pengelola properti dulu untuk memeriksa rekaman CCTV. Kenapa kamu pakai baju begini? Kamu sangat tampan. Aku tidak bisa mempermalukanmu, kata Kiao Xin dengan bangga. Nanti kalau kita jalan-jalan, orang lain pasti akan mengira kita pasangan, tapi mereka pasti tidak akan bilang status kita cocok. Malah, mereka akan bilang perempuan ini sepertinya istimewa. Cepatlah bersikap normal. Kita masih punya pekerjaan, kata Lin Yi tanpa berkata-kata. Tidak mudah bagiku untuk punya kesempatan berdua denganmu. Aku harus memanfaatkannya, bagaimana menurutmu? Ya. Ayo, kita mulai. Mereka berdua meninggalkan rumah dan berjalan menuju kantor manajemen properti di bawah pimpinan Kiao Xin. Namun, ketika mereka melewati toko serba ada, Lin Yi masuk untuk membeli 2 bungkus rokok premium, lalu memasuki manajemen properti bersama Kiao Xin. Halo, saya mencari manajer properti Anda, kata Kiao Xin kepada staf di meja resepsionis. Halo, Bu, ada yang bisa saya bantu? Saya curiga rumah kami dirampok, jadi saya ingin memeriksa rekaman CCTV. Kalau Anda punya wewenang, tolong bantu saya. Tunggu sebentar. Saya akan memanggil manajer kami. Perampokan di rumah itu bukan masalah kecil. Staf di meja depan tidak berani lengah. Mereka bergegas keluar dan memanggil manajer properti dari lantai 2. Manajernya adalah seorang pria parubaya berusia 40-an. Selain rambutnya yang agak lebat, ia memiliki semua karakteristik pria parubaya. Kancing kemejanya terbuka, memperlihatkan kalung emas di dalamnya. Ia masih memegang walkie-talkie. Jika ia memakai dasi, ia akan memancarkan aura seorang atasan. Melihat manajer properti turun, Kiao Xin berjalan mendekat. Halo, manajer. Sepertinya rumah kita dirampok. Saya ingin memeriksa kamera pengawas. Kamu yakin dirampok? Hal seperti ini bukan hal kecil. Saya hanya curiga, jadi saya ingin memeriksa rekaman pengawasan untuk memastikannya. Apakah kamu membawa akta dan identitasnya? Saya menyewa rumah ini. Saya hanya punya KTP. Kalau begitu, kami tidak bisa berbuat apa-apa. Kalau kami memeriksa rekaman CCTV, privasi penghuni lain akan terganggu, jadi kami tidak bisa begitu saja membagikannya dengan Anda. Kata manajer properti itu. Tapi kalau kamu benar-benar membutuhkannya, kamu bisa pergi ke kantor polisi dulu untuk menelepon polisi, lalu minta petugas dari kantor polisi datang. Dengan begitu, kami bisa memeriksa kamera pengawas untukmu. Haruskah repot-repot seperti itu? Kami hanya melihat-lihat, kata Kiao Xin dengan sedih. Saya seorang dokter di rumah sakit Huasan. Saudara Lin saya seorang pengusaha. Kami semua profesional. Kami pasti punya alasan untuk datang memeriksa kamera pengawas. Untuk apa kami melakukan hal buruk? Tidak ada yang bisa kami lakukan tentang ini. Kami hanya mengikuti aturan, kata manajer properti itu tanpa ragu. Kenapa kamu seperti ini? Kamu benar-benar tidak masuk akal. Dia melakukan segala sesuatunya sesuai aturan. Kita tidak berhak mengkritiknya. Lin Yi menarik Kiao Xin ke belakangnya dan menyerahkan tas itu padanya sambil tersenyum. Manajer properti itu menunduk dan matanya berbinar. Kedua produk Tiongkok ini jika ditotal harganya lebih dari 1.000 yuan. Benar-benar barang bagus. Bung, apa maksudmu dengan ini? Tidak banyak. Aku hanya ingin kau membantuku. Bisakah kau membantuku dengan ini? Manajer properti itu mendecakkan bibirnya. Secara teori, ini tidak akan berhasil. Kalau begitu,
kita bicara di atas saja. Ini bukan tempat yang bagus untuk membahas ini, kata Lin Yi sambil tersenyum. Baiklah, cuacanya cukup dingin. Aku baru saja membuat teh. Minumlah sedikit untuk menghangatkan diri. Ayo pergi. Di lantai atas, Qiaoxin mengira Lin Yi akan duduk bersama manajer properti untuk minum teh dan mengobrol. Ia tidak menyangka akan dibawa ke ruang pengawasan. Qiaoxin mengerutkan bibirnya. Dalam hal tata krama, dia jauh lebih rendah daripada saudara Lin. Kapan kejadiannya? Aku akan membantumu menyelidikinya. Dengan mengatakan hal itu, manajer properti tampaknya telah memikirkan sesuatu dan bertanya. Kamu tinggal di gedung mana? Gedung 14, unit 3, kata Qiaoxin. Lalu kapan kamu ingin memeriksa kamera pengawas? Lin Yi memikirkannya, sudah 4 hari. Lalu hilang, kata manajer properti. Kamera pengawas di gedung 14 kebetulan rusak. Sepertinya ada yang tidak beres 4 hari yang lalu. Ekspresi Lin Yi membeku, membenarkan pikirannya. Masalahnya tidak sederhana. Kalau tidak akan begitu kebetulan. Saudara-saudara, jika kalian benar-benar curiga ada pencuri, saya bisa membantu kalian memeriksa pintu masuk dan keluar lingkungan ini, kata pengelola properti itu. Pengawasan komunitas kami cukup ketat. Orang asing di luar harus memberi tanda tangan untuk masuk. Jika Anda ingin menyelidiki, saya bisa membantu Anda. Kalau begitu, untuk saat ini tidak perlu. Pokoknya, kami hanya curiga. Manajer properti itu tersenyum malu. Ini tidak banyak membantumu. Ambil kembali barang-barangmu. Tidak perlu, tidak banyak. Lin Yi tersenyum. Adikku tinggal di lingkunganmu. Kalau ada apa-apa nanti, tolong jaga dia. Itu jelas bukan masalah. Mari kita bersikap seolah-olah kita saling kenal di masa depan. Kita bisa bicara kalau ada sesuatu. Setelah bertukar basa-basi, Lin Yi dan Qiaoxin kembali ke rumah. Sebagai penggemar lama Conan, Qiaoxin juga merasa ada sesuatu yang salah. Saudara Lin ingin memeriksa rekaman pengawasan selama 4 hari terakhir, tetapi rekaman pengawasan itu telah rusak 4 hari yang lalu. Meskipun ada kemungkinan ini merupakan suatu kebetulan, peluang terjadinya hal ini sangatlah kecil. Oleh karena itu, Qiaoxin merasa mungkin ada sesuatu yang benar-benar terjadi. Kembali ke kamarnya, Qiaoxin kembali berganti ke piyama longgarnya. Kemudian, dia mengeluarkan beberapa buah untuk Lin Yi dari lemari es. Kakak Lin, makanlah buah. Kamu tidak punya stoking di kulkas, kan? Bab 824 Kebaikan Qiaoxin. Tidak, kata Qiaoxin dengan linglung. Kita sudah saling kenal begitu lama. Kapan aku pernah pakai stoking? Itu bagus. Lin Yi mengambil seikat anggur dan duduk bersila di sofa, memikirkan hal ini sambil makan. Ada apa, saudara Lin? Lagi pula, aku sudah menonton Conan bertahun-tahun. Logikaku memang cukup bagus. Lin Yi memikirkannya dan merasa mungkin ada baiknya menjelaskan masalah ini kepada Qiaoxin. Setidaknya, dia tidak bisa menemukan jawabannya sendiri. Kalau begitu aku akan bicara, dengarkan. Kakak Lin, tunggu sebentar. Qiaoxin berlari kembali ke kamarnya dan segera keluar. Sepasang kacamata tanpa lensa muncul di tangannya sebelum langsung tersangkut di pangkal hidungnya. Apa yang kamu lakukan dengan ini? Ini salah satu aksesori Conan. Kacamatanya memang seperti itu, tapi punyaku tanpa lensa. Qiaoxin berpura-pura berpikir keras dan berkata, Kakak Lin, lihatlah temperamenku sekarang. Bukankah agak mirip dengannya? Menurutku itu agak aneh. Lin Yi merasa jika dia membawa gadis 2 dimensi seperti Qiaoxin dan gadis konyol seperti Zhang Xiaoyu ke sisinya, hidupnya akan berubah menjadi serial televisi. Qiaoxin terkekeh. Kakak Lin, ceritakan sekarang. Lin Yi meluruskan ekspresinya dan berkata, sejak 2 hari yang lalu, seseorang yang misterius menyelinap ke rumah Direktur Li, tetapi dia tidak mengambil barang berharga apapun. Pakaian dalamnya dan barang-barang lainnya juga tidak disentuh. Satu-satunya barang yang disentuh hanyalah materi penelitian dan komputernya. Mungkinkah dia tertarik dengan hasil penelitian Direktur Li? Ini kejahatan yang sama dengan perampokan, kata Qiaoxin serius, memancarkan aura detektif swasta. Mungkin saja, tapi ada yang sangat mencurigakan di sini. Kunci dan jendela rumah mereka tidak menunjukkan tanda-tanda rusak. Dengan kata lain, orang yang masuk ke rumahnya memang membawa kunci. Lin Yi menatap Qiaoxin dan bertanya, kau tahu maksudku, kan? Saudara Lin, apakah kamu mencurigaiku? Lin Yi memutar matanya ke arah Qiaoxin. Kalau aku curiga padamu, aku tidak akan memberitahumu ini sekarang. Kalau begitu ini agak mencurigakan. Qiaoxin menyilangkan lengannya di depan dada dan mengusap dagunya dengan satu tangan seolah sedang berpikir. Pintu-pintu keamanan zaman sekarang semuanya sangat canggih.
Mustahil kawat sembarangan bisa membobol kunci, jadi kemungkinan kunci digunakan untuk membuka pintu sangat tinggi. Memang kupikir begitu, tapi hanya kau yang punya kunci rumahnya, jadi aku datang untuk menanyakanmu tentang hal-hal di sini. Tapi aku selalu punya kuncinya, dan aku tidak pernah meminjamkannya kepada siapapun. Lagi pula, tidak mungkin ada yang datang untuk mencuri kuncinya. Apakah kamu yakin kamu selalu memilikinya? Tentu saja. Ponsel, dompet, dan kunciku ada di tasku. Pasti. Di tengah kalimatnya, suara Qiaoxin tiba-tiba berhenti, dan ekspresinya berubah aneh. Kenapa kamu diam saja? Apa kamu memikirkan sesuatu? Melihat ekspresi Qiaoxin, Lin Yi buru-buru bertanya. Agak berlebihan kalau bilang kita tak terpisahkan. Waktu aku belanja beberapa hari yang lalu, aku nemu sesuatu yang aneh. Apa itu? Saat berbelanja, saya mencoba sebuah gaun. Setelah mencobanya, saya keluar untuk mencari cermin. Tepat saat saya merasa puas, beberapa wanita cantik datang dan mengerumuni saya. Mereka bilang sepatu bot di kaki saya terlihat bagus dan bertanya di mana saya membelinya. Mereka bahkan memuji bentuk tubuh saya. Saat itu, saya merasa sedikit puas. Saya mengobrol dengan mereka selama sekitar 10 menit sebelum mereka pergi satu persatu. Baru saat itulah saya ingat bahwa tas saya masih di ruang ganti. Saya takut dicuri, jadi saya kembali mencari tas saya. Namun, tas saya masih ada di sana dan saya tidak kehilangan apapun, jadi saya tidak terlalu khawatir saat itu. Setelah berpikir beberapa detik, Qiaoxin berkata, "Kurasa ada masalah di sini. Wanita-wanita cantik itu mungkin dikirim oleh orang misterius itu." Saat itu, seseorang pergi ke ruang ganti, menggeledah tasku, dan menyalin kunci rumah Direktur Li. Setelah mendengar deskripsi Qiaoxin, Lin Yi merasa suasananya sekarang benar-benar mirip dengan Conan. Itu sungguh mengasyikkan. Bagaimana cara Anda menduplikasi kuncinya? Meskipun Lin Yi memiliki kebijaksanaan orang bijak, pengetahuan semacam ini yang melanggar moral berada di titik butanya. Kamu bahkan tidak tahu itu. Saya benar-benar tidak tahu. Kamu menggunakan sesuatu yang terlihat seperti lumpur. Selama kamu menekan kedua sisi tuts di atasnya, kamu bisa meniru bentuk tuts tersebut dan menirunya. Setelah itu, Qiaoxin mengeluarkan ponselnya. Kak Lin, tunggu sebentar. Ada paragraf tentang ini di Conan. Aku akan mencarinya dan melihatnya. Qiaoxin dengan cekatan mengoperasikan ponselnya. Dalam beberapa menit, ia menyerahkannya. Kakak Lin, lihatlah. Ini dia. Lin Yi memegang ponselnya dan menatapnya dengan serius selama beberapa menit. Tiba-tiba, ia mengerti. Kurasa kau tidak akan kesulitan bergabung dengan unit investigasi kriminal. Bakatmu di departemen kardiologi hanya akan terbuang sia-sia. Qiaoxin mengabaikan pujian Lin Yi dan membetulkan kacamatanya. Tapi ada pertanyaan lain. Ada apa? Orang misterius itu menyalin kunci rumah Direktur Li, tapi kenapa kamera pengawas di gedung kita juga rusak beberapa hari terakhir ini? Tanya Qiaoxin. Saya tidak sebaik kepala Dr. Li. Semua dokumen yang saya tulis itu sampah. Tidak perlu dicuri. Karena pihak lain mungkin juga datang ke rumahmu, kata Lin Yi. Apa gunanya mengejar orang selevelku? Jangan buru-buru menyangkalnya. Mungkin ada hal lain, kata Lin Yi. Apakah Li Chuan menyinggung seseorang di rumah sakit baru-baru ini? Atau apakah ada yang bertengkar dengannya untuk memperebutkan posisi? Qiaoxin menyilangkan tangan di depan dada dan membetulkan letak kacamatanya dengan tangan satunya. Kak Lin, kurasa kau salah paham. Analisis ini sangat tidak profesional. Lin Yi hampir tersedak tawanya. Baiklah, baiklah, baiklah. Kau profesional. Kau menganalisisnya. Anda satu-satunya yang mengundurkan diri dari rumah sakit Huasan, tetapi Anda masih berpengaruh. Selain tokoh setingkat direktur, siapapun yang bertemu Direktur Li harus menyapanya. Oleh karena itu, kita bisa mengesampingkan hubungan persaingan antar rekan kerja. Kau tahu kepribadian Direktur Li. Mustahil baginya untuk menyinggung siapapun. Aku bersamanya setiap hari, jadi aku bisa memastikannya, kata Qiaoxin. Lagi pula, betapapun hebatnya Direktur Li, dia hanyalah orang biasa. Dia tidak bisa menyinggung orang penting manapun. Tapi sekarang, cara orang misterius yang berani memasuki keluarga itu jelas di luar imajinasi kita. Mustahil baginya untuk menjadi orang biasa. Setelah itu, Qiaoxin membetulkan kacamatanya lagi. Kepala bedah kardiovaskular yang terkenal di rumah negara ini dirampok oleh orang misterius. Kamera pengawas di luar rumah seorang gadis yang manis dan cantik dirusak tanpa alasan. Apakah ini distorsi sifat manusia atau hilangnya moral? Satu-satunya yang bisa melihat kebenaran adalah orang ini yang tampak manis di luar, tetapi di dalam. Aduh, Kakak Lin, kenapa kau menendangku?
Berhentilah mengulang kalimat dan buatlah kesimpulan. Qiao Xin mengusap pantatnya. Kesimpulannya, pihak lain mungkin tidak ada di sini untuk Direktur Li dan aku. Kami hanya terlibat. Terlibat. Benar. Maksudku, kalau ada kebakaran di gerbang kota, semua ikan di jaring akan ikut terdampak, kata Qiao Xin. Kita ini ikan yang tertangkap di jaring. Sebelum Lin Yi sempat berpikir lebih jauh, ponsel di sakunya berdering. Ternyata Sun Fuyu. Presiden Lin, kami mengalami masalah di institut. Sepertinya ada yang meretas komputer kami. Bab 825 temukan kebenarannya. Komputernya diretas. Lin Yi sangat terkejut mendengar berita ini. Lembaga penelitian itu adalah organisasi profesional. Setiap staf di sana adalah sosok setingkat dewa. Keamanan komputer adalah hal yang paling penting bagi mereka. Kalau mereka sampai dibacok, sakitnya pasti lebih parah daripada diselingkuhi. Presiden Lin, jangan khawatir. Saya hanya mendeteksi tanda-tanda peretasan. Mereka belum berhasil menembus sistem, tapi saya harus melaporkannya kepada Anda. Baiklah, tunggu aku di lembaga penelitian. Aku akan ke sana sekarang. Oke. Setelah Lin Yi menutup telepon, Qiao Xin tanpa sadar bertanya. Saudara Lin, komputermu diretas. Bukan komputer saya yang diretas. Melainkan komputer lembaga penelitian kami. Pada titik ini, Lin Yi tiba-tiba berhenti berbicara dan menatap Qiao Xin. Keduanya memikirkan pertanyaan yang sama pada saat yang sama. Saudara Lin, saya yakin sekarang orang misterius itu mungkin sedang mengincar Anda. Direktur Li dan saya sendirilah yang terlibat. Panggilan Sun Fuyu memungkinkan Lin Yi mengonfirmasi kemungkinan ini. Karena sekarang, dia memang berada pada level yang berbeda dari Li Chuan dan Qiao Xin. Orang-orang yang berinteraksi dengannya juga berbeda. Mereka memang memiliki kemampuan untuk melakukan hal seperti itu. Baiklah, kalian boleh tinggal di rumah untuk sementara waktu, tapi selama ini, kalian berdua tidak boleh tinggal di rumah. Aku akan memesankan 2 kamar untukmu di Hotel Peninsula. Kalian bisa tinggal di sana untuk sementara waktu. Mengerti, Kakak Lin? Setelah mengingatkannya, Lin Yi melaju ke lembaga penelitian. Melihat Lin Yi datang, Sun Fuyu menghampirinya. Presiden Lin, tunjukkan padaku data keamanannya. Sun Fuyu menyalakan komputer di laboratorium dan menarik data dari firewall. Ada ratusan pesan di dalamnya. Namun, di mata Lin Yi, semua ini hanyalah data biasa. Tidak ada yang aneh. Sun Fuyu membuka salah satunya. Salah satu kodenya agak tidak biasa, tetapi skalanya cukup terbatas. Kode ini sangat asing. Saya mencoba menyalinnya. Sepertinya berkas Trojan yang telah dipindai sepenuhnya dan akhirnya diblokir oleh firewall kami. Tidak ada yang terjadi setelah itu. Setelah beberapa detik terdiam, Lin Yi berkata, periode ini sangat istimewa. Kita harus lebih memperhatikan keamanan. Dimengerti, Presiden Lin. Setelah memberikan instruksi, Lin Yi melaju ke tempat Shen Tianzuo. Dibandingkan dengan Longxin, proyek mesin fotolitografi adalah hal yang paling penting. Melihat Lin Yi datang, Shen Tianzuo tersenyum dan berkata, seharusnya tidak ada masalah tadi malam. Lin Yi tersenyum getir. Direktur Shen, sekarang bukan saatnya membicarakan ini. Lihat sistem keamanan lembaga penelitian itu dan lihat apakah sudah diretas. Saat dia menyebutkan topik ini, ekspresi Shen Tianzuo menjadi serius. Dia tahu betul betapa seriusnya konsekuensi masalah ini. Jika mereka benar-benar diretas, semua usahanya akan sia-sia. Dunia internet tidak pernah damai. Shen Tianzuo menyalakan komputer dan memeriksanya dengan cermat. Ia memeriksa setiap informasi dan tidak menemukan masalah. Tidak ada apa-apa. Lin Yi menghela napas lega. Selama tidak ada masalah di sini, fondasi grup Lingyun tidak akan terganggu. Apa yang sebenarnya terjadi? Seharusnya tidak banyak orang di negara ini yang berani melakukan hal seperti itu padamu. Aku tidak tahu apa yang terjadi, tapi aku sedang diawasi, kata Lin Yi. Direktur Shen, Anda harus mengawasi keselamatan kami untuk sementara waktu. Jika terjadi kesalahan, semua upaya kami akan sia-sia. Aku tahu itu. Jangan khawatir. Aku tidak berani mengatakan apa-apa lagi, tapi masalah kecil ini bukan masalah. Lin Yi mengangguk. Dengan Direktur Shen yang menjaga lembaga penelitian, tidak akan ada masalah. Baik dari segi keterampilan maupun pengalaman, dia satu tingkat lebih tinggi dari Sun Fuyu. Seharusnya tidak sulit baginya untuk menghadapinya. Direktur Shen, saya pergi dulu. Kabari saya kalau Anda butuh uang. Sudah cukup. Kau tak perlu bermurah hati begitu, kata Shen Tianzuo. Alasan utama saya setuju untuk kembali bersama Anda saat itu adalah karena saya masih menganggap Anda orang baik. Saya sangat senang bekerja dengan Anda selama ini,
jadi apakah Anda memberi saya lebih banyak atau lebih sedikit uang, itu tidak terlalu penting bagi saya. Itu tidak akan berhasil. Waktu kamu kembali, aku sudah berjanji akan memberimu dana yang cukup. Aku tidak bisa mengingkari janjiku soal ini. Shen Tianzuo menepuk bahu Lin Yi. Kata-katamu sudah cukup. Kalau begitu, aku permisi dulu. Ayo pergi. Aku antar kamu. Kita bisa keluar untuk merokok. Ya. Untuk waktu yang lama, banyak sekali orang yang memberikan rokok kepada Lin Yi, tetapi satu-satunya yang merokok bersamanya adalah Shen Tianzuo. Ya. Tepat saat mereka berdua hendak keluar, Lin Yi menghentikan langkahnya. Ini karena dia melihat wajah yang tidak dikenalnya, yang belum pernah dilihatnya sebelumnya. Namun, pada saat ini, Shen Tianzuo melambaikan tangan ke wajah yang tidak dikenalnya. Qiu kecil, kemarilah sebentar. Guru Shen. Di antara orang-orang yang dikenalnya, hanya Liang Ruoxu yang menggunakan istilah Dr. Shen untuk menyebut Shen Tianzuo. Orang-orang lainnya akan dengan sopan memanggilnya Guru Shen. Ini merupakan tindakan yang penuh rasa hormat dan ramah. Perkenalkan, orang di depan Anda ini adalah Direktur Lembaga Penelitian kami, Lin Yi. Beliaulah yang mendirikan lembaga penelitian ini. Halo, Direktur Lin. Shen Tianzuo menoleh ke samping. Ini Qiu Sucheng, insinyur senior pindahan dari Longxin. Meskipun muda, dia cukup terampil. Qiu Sucheng. Lin Yi bergumam dalam hatinya. Bukankah ini mantan pacar He Yuan Yuan? Apa-apaan ini, aku nggak percaya dia kelihatan kayak gini. Dia sama sekali nggak cocok sama He Yuan Yuan, oke. Lin Yi merasa bahwa meskipun leher He Yuan Yuan diamputasi, dia masih lebih baik darinya. Belum lagi sumber keuangannya, hanya bentuk tubuh dan penampilannya saja yang 10 jalan lebih unggul darinya. Lakukan yang terbaik. Lin Yi menjawab dengan sangat formal, lalu berjalan keluar bersama Shen Tianzuo. Karena kebiasaan, ia mengambil rokoknya. Aku ingat orang ini. Dia pasti anggota Longxin. Kenapa dia ada di sini? Sebenarnya, secara pribadi, Direktur Sun, Lu kecil, dan saya sering makan bersama dan membicarakan perkembangan kedua lembaga penelitian tersebut. Ketika beliau mengetahui bahwa kami kekurangan tenaga, Direktur Sun merekomendasikannya kepada saya. Saya memeriksa dan mendapati bahwa kemampuannya memang lumayan, jadi saya mengizinkannya tinggal di sini. Shen Tianzuo menjentikkan abu rokoknya. Apa pendapatmu tentang dia? Katakan saja. Aku tidak ada hubungannya dengan dia. Apa pendapatmu? Aku hanya bertanya, kata Lin Yi. Tapi mesin litografi itu proyek rahasia kami. Kami harus menjaga kerahasiaan perjanjian ini dengan baik. Jangan khawatir. Masalah-masalah yang tidak profesional ini bukan masalah bagi saya. Saya tidak berani mengatakan apa-apa lagi, tapi setidaknya saya bisa membantu Anda mengamankan informasi di mesin litografi. Bab 826 Liang Ruoxu tidak dapat disentuh. Direktur Shen, saya merasa jauh lebih nyaman dengan Anda di sini. Lin Yi mematikan puntung rokok di tangannya dan berkata, aku ada urusan lain, jadi aku tidak akan menemanimu. Silakan. Berkendara pelan-pelan saja. Lin Yi masuk ke mobilnya, dan Shen Tianzuo memperhatikannya pergi dengan kelegaan di matanya. Anak ini akan menjadi luar biasa di masa depan. Setelah meninggalkan lembaga penelitian, Lin Yi tidak pergi kemanapun tetapi kembali ke pavilion Jiushu sendirian. Melihat mobil Lin Yi, para penjaga keamanan berbaris dan memberi hormat. Kadang-kadang, Lin Yi secara khusus membeli beberapa batang rokok bagus untuk orang-orang ini. Tak ada yang hidup mudah. Yang terpenting adalah bersikap ramah. Namun, Lin Yi tersenyum getir ketika melihat mereka hari ini. Ia merasa agak ironis. Ada begitu banyak orang, tetapi mereka semua tidak berguna. Karena pihak lain mampu menyelinap ke rumah Li Chuan tanpa ada yang menyadarinya, pavilion Jiushu tentu saja tidak akan berbeda. Meskipun ada penjaga keamanan dan kamera di mana-mana, dengan metode pihak lain, tidak menjadi masalah baginya untuk membobol rumahnya. Persetan dengan ini, Lin Yi mengumpat. Dia benar-benar membiarkan mereka memanfaatkan celah itu. Setelah memarkir mobil di pintu, Lin Yi masuk dengan ekspresi gelap dan memasuki ruang kerjanya. Teknologi chip 3.0 sepenuhnya tersimpan di dalam komputer. Meskipun ia telah memasang perlindungan komprehensif, masih ada kemungkinan teknologi tersebut dibobol. Meski begitu, Lin Yi tidak yakin apakah komputernya telah disentuh. Di seluruh Zonghai, mungkin tidak banyak orang yang teliti seperti Li Chuan. Setelah pemeriksaan yang cermat, Lin Yi juga menemukan virus Trojan Horse. Terlebih lagi, ia disembunyikan dengan sangat baik. Jika seseorang tidak sengaja mencarinya, mustahil untuk menemukannya. Dalam setengah jam berikutnya, Lin Yi memperkuat komputernya dan menginstal beberapa program kecil untuk memastikan tidak ada yang salah.
Mesin fotolitografi dan teknologi chip 3.0 merupakan fondasi Lingyun Group. Jika ada masalah dalam hal ini, dampaknya terhadap Lingyun Group akan sangat besar. Menaruh kakinya di atas meja komputer, Lin Yi meletakkan tangannya di belakang kepalanya dan menutup matanya untuk beristirahat. Lalu, otaknya berputar cepat saat dia memikirkan semua itu dalam benaknya. Jelaslah bahwa target orang misterius itu adalah dia. Akan tetapi, selain dia, orang-orang di sekitarnya juga terkena dampaknya. Selain Li Chuan dan Qiao Xin, Ji Qingyan, He Yuanyuan, Wang Ying, dan bahkan Qin Han dan yang lainnya mungkin terlibat. Untungnya, pihak lain tampaknya hanya peduli dengan informasi dan tidak melakukan sesuatu yang tidak sesuai. Namun, tindakannya yang berat sudah menjadi tanda peringatan. Dia harus menanggapinya dengan serius. Lin Yi memikirkannya dan merasa bahwa hanya Kaye Mitsui yang memiliki kemampuan dan motif untuk melakukan hal seperti itu. Meskipun orang yang bernama Ito Mitsui juga merupakan tersangka, ia dan Kaye Mitsui sering bersama. Terlebih lagi, statusnya di keluarga tidak sebanding dengan Kaye. Jadi, dalam masalah ini tetaplah Kaye Mitsui. Sialan, wanita ini masih belum menyerah. Lin Yi berpikir lama namun tidak jadi menelepon. Jika dia menemui Kaye Mitsui untuk mencelanya dengan marah, dia akan berada dalam posisi yang tidak menguntungkan. Untungnya, dengan kepribadian Kaye Mitsui, dia tidak akan melakukan hal yang ekstrim. Memikirkan hal ini, Lin Yi menelepon Wang Ying. "Kakak Ying, apa yang sedang kamu kerjakan? Aku mau keluar untuk menemui klien." Wang Ying tersenyum dan berkata, "Kenapa? Apa kamu merindukanku?" "Ya," Lin Yi tersenyum. "Kalau kamu kangen, aku mampir, aku akan membuatkanmu sesuatu yang lezat." "Aku akan ke tempatmu setelah pekerjaanku selesai," kata Lin Yi. "Bagaimana kabarmu akhir-akhir ini?" "Apa semuanya baik-baik saja?" "Semuanya baik-baik saja." Wang Ying tersenyum. "Hanya saja kamu tidak datang mencariku lagi. Rasanya agak sepi sendirian di kamar kosong." "Haha." Lin Yi tertawa terbahak-bahak. Dia selalu bersemangat di depannya. Hanya dengan beberapa kata saja, dia dapat membangkitkan hasrat seseorang. Namun, bukan itu yang dikhawatirkan Lin Yi. Wang Ying baik-baik saja, jadi dia tidak terlalu memikirkannya. Namun, setelah memikirkannya baik-baik, kekhawatirannya ternyata sedikit tidak perlu. Melihat betapa bergantungnya Wang Ying padanya, jika terjadi apa-apa, dia pasti akan segera meneleponnya. Pendek kata, masalah ini sesuai dengan apa yang diharapkannya. Mereka hanya menargetkan informasi di tangannya dan tidak akan menyebabkan kerusakan berarti. Meski begitu, ini tidak bisa dibiarkan begitu saja. Masalah ini tetap harus ditangani. Akan tetapi, tanpa bukti apapun, hal itu relatif sulit untuk ditangani. Malam itu, di Hotel Shangri-La di Zonghai. Ito Mitsui menutup matanya dan duduk di sofa, dengan So Kentaro berdiri di sampingnya. "Apa yang terjadi? Apa kau menemukan sesuatu?" "Tidak." Demikian kata Kentaro. "Orang-orang di sekitar Lin Yi semuanya sangat bersih. Kami tidak menemukan informasi yang berguna," kata So Kentaro. "Namun, kami sudah 2 kali mencoba meretas Institut Penelitian Longxin dan komputer pribadinya, tetapi tidak berhasil. Mereka sangat menghargai perlindungan, dan standar mereka cukup tinggi. Bahkan peretas profesional pun tak berdaya. Saya rasa meretas Institut Penelitian Longxin tidak akan membantu kita," kata Ito Mitsui. "Mereka sedang mengembangkan chip. Mereka tidak banyak berhubungan dengan penelitian obat. Kuncinya ada di komputer Lin Yi sendiri. Mungkin ada sesuatu yang penting di sana." Maka Kentaro mengangguk. "Aku juga berpikir begitu. Aku sudah mengirim orang ke pavilion Jiushu untuk melihat dan bersiap menyalin isi di dalamnya." "Ya, cobalah untuk berhati-hati semampunya," kata Mitsui sebagai salah satu. "Lin Yi sangat pintar. Kalau kita tidak hati-hati, dia mungkin akan menyadari keberadaan kita. Kita harus sangat berhati-hati." "Saya mengerti. Selain itu, lakukan penyelidikan menyeluruh terhadap orang bernama Li Chuan itu." Siang hari, saya memeriksa informasinya. Orang ini sangat berpengaruh dan penelitiannya sangat maju. Saya merasa dia akan terlibat dalam hasil penelitian Lin Yi, jadi komputer pribadinya dan Lin Yi menjadi fokus penyelidikan kami." "Oke." Setelah menjawab, So Kentaro hendak pergi, tetapi saat dia berbalik, dia tiba-tiba berbalik. "Tuan Mitsui, ada orang lain bernama Liang Ruoksu. Dia sangat dekat dengan Lin Yi, tetapi identitasnya agak istimewa. Apakah Anda ingin menyelidikinya?" "Kita tidak bisa menyentuh Liang Ruoksu. Wanita itu tidak sederhana. Ibunya adalah Presiden Chitich. Jika terjadi sesuatu yang salah, keluarga Liang bahkan tidak perlu melakukan apapun. Penampilan ibunya akan menyebabkan kerugian besar bagi keluarga Mitsui, jadi apapun yang terjadi, jangan pernah menaruh curiga padanya."
Risikonya terlalu tinggi. Baiklah, aku mengerti. Sore itu, Lin Yi menggeledah rumahnya secara menyeluruh. Setelah memastikan tidak ada alat pengintai, ia merasa lega dan pergi menjemput Ji Qingyan. Ada apa? Kenapa wajahmu muram begitu? Tanya Ji Qingyan setelah masuk ke dalam mobil. Ada masalah di pihak saya baru-baru ini. Pulanglah dan tinggallah di sana selama beberapa hari. Saya harus mengurus sesuatu sendirian. Bab 827 kau terungkap saat aku menyalakan komputerku. Ji Qingyan panik dan menatap Lin Yi dengan gugup, wajahnya penuh kekhawatiran. Ini pertama kalinya dia mendengar kata-kata seperti itu dari Lin Yi. Lin Yi melaju dengan satu tangan dan meraih tangan Ji Qingyan dengan tangan lainnya. Jangan khawatir. Tidak apa-apa. Akan segera ditangani. Aku ingin tinggal bersamamu. Ini bukan soal kebersamaan. Bersikaplah baik. Lagi pula, ini tidak berbahaya. Jangan terlalu banyak berpikir. Saya mengerti. Lalu kemana kita pergi hari ini? Villa Yunsuiku atau rumah ibuku? Ayo kita pergi ke rumah ibu mertuaku dan makan malam di sana dulu. Hehe, aku setuju dengan itu. Setelah makan gratis di rumah Ji Qingyan, Lin Yi pun pergi. Namun, Lin Yi tidak pergi ke pavilion Jiushu, melainkan pergi ke tempat parkir grup Ling Yun dan diam-diam naik taksi pulang. Lin Yi tidak melewati pintu depan, menghindari petugas keamanan dan kamera pengintai di sekitarnya. Begitu saja, dia memasuki pavilion Jiushu tanpa seorang pun menyadarinya. Namun, Lin Yi tidak pergi ke villa nomor 1, melainkan langsung ke villa nomor 9. Untuk waktu yang lama, Lin Yi tinggal di villa nomor 1 dan jarang mengunjungi rumah lainnya. Dengan demikian, setiap minggu akan ada orang yang datang membersihkan rumah-rumah lainnya, sehingga saat dia berkunjung, tidak ada bau aneh di dalam rumah, seolah-olah rumah itu baru. Di ruang belajar di lantai 2, Lin Yi sedang berbaring telentang di sofa. Dia tidak tahu apakah umpannya akan berhasil, tetapi itu satu-satunya pendekatan yang dimilikinya. Kalau mereka tidak muncul, itu bagus. Tapi, kalau mereka muncul, dia pasti akan menyadarinya. Selama 3 hari berturut-turut, kehidupan Lin Yi seperti ini. Dia hanya akan keluar untuk membeli beberapa barang bila diperlukan dan kemudian terus tinggal di villa nomor 9 dengan tenang. Selama periode waktu ini, Ji Qingyan bertanggung jawab atas urusan perusahaan. Frekuensi komunikasi antara dirinya dan Ji Qingyan juga sangat berkurang, dan mereka tidak akan saling menghubungi kecuali untuk sesuatu yang sangat penting. Di sisi lain, Ling Yun Group mengumumkan bahwa Lin Yi telah pergi ke Yanjing untuk perjalanan bisnis, menciptakan ilusi bahwa dia tidak berada di Zonghai. Ji Qingyan adalah satu-satunya yang tahu bahwa Lin Yi berada di pavilion Jiushu selama ini. Hanya saja dia tidak tahu mengapa Lin Yi melakukan ini. Dia juga tidak mengerti apa yang telah terjadi. Akibatnya, dia begitu khawatir setiap hari sehingga dia bahkan tidak perlu melakukan diet khusus sebelum berat badannya turun beberapa kilogram. Dengung. Saat Lin Yi tengah bermeditasi dan berpikir, teleponnya berdering. Itu adalah pemberitahuan push dalam bahasa Inggris. Lin Yi tak sabar untuk membukanya. Ada video seorang pria kurus bertopeng hitam di latar belakang. Saat itu, ketika Lin Yi meninggalkan villa nomor 1, dia memasang berkas drive kamera di komputernya. Begitu seseorang membuka laptopnya, kamera akan bekerja tanpa peringatan, mentransfer semua konten ke teleponnya. Dengan kata lain, apa yang dilihat Lin Yi sekarang adalah pemandangan di villa nomor 1. Orang yang muncul di depan komputernya pasti bawahan yang dikirim oleh Kaie Mitsui. Lin Yi berdiri dan meregangkan tubuhnya, bergumam pada dirinya sendiri. Aku sudah di sini beberapa hari sambil menunggu kalian. Semoga kalian bisa lebih menarik. Villa nomor 1, ruang belajar Lin Yi. Seorang pria kecil dengan tinggi kurang dari 1,6 meter sedang fokus pada komputer Lin Yi. Meskipun dia mengenakan sarung tangan, hal itu tidak memengaruhi tindakannya. Suara berderak itu terdengar seperti dia sedang memainkan piano. Di dekat jendela ruang belajar berdiri seorang pria kurus dan pendek. Dia berpakaian hitam dari ujung kepala sampai ujung kaki dan kepalanya seperti kamera pengintai, mengawasi setiap gerakan di luar. 5 menit lagi. Cepat. Pria yang berdiri di dekat jendela merendahkan suaranya dan berbicara dalam bahasa Sunrise Landese yang murni. Itu akan selesai dalam 3 menit. Setelah tanggapan sederhana, orang yang duduk di depan komputer terus menyibukkan diri dengan apa yang sedang dilakukannya. Sudah 10 jam. Kenapa belum beres juga? Efisiensimu menurun drastis. Ada 2 terabyte file. 1.89T hanya berisi file AVI. Memindainya akan membuang banyak waktu. Kalau orang lain, pasti lebih lambat dari. Pria berpakaian hitam itu berhenti di tengah kalimat. Ia melebarkan matanya dan menatap rekannya yang berdiri di depan jendela. Matanya dipenuhi keterkejutan dan keterkejutan.
Keduanya yakin bahwa suara dari atas itu bukanlah ilusi. Meskipun sangat lembut, mereka sangat sensitif terhadap suara setelah melalui pelatihan khusus. Hampir dalam sekejap, mereka yakin bahwa seseorang sedang datang. Tanpa ragu, pria berpakaian hitam itu mengambil drive USB yang terhubung ke komputer dan segera mematikannya, mengembalikan semua item ke posisi semula. Mereka bahkan mengembalikan sudut rotasi kursi, memastikan semuanya dipulihkan sebaik mungkin. Kecuali seseorang mencapai level Li Chuan, akan sangat sulit untuk memperhatikan tingkat detail seperti itu. Ayo pergi. Pria yang berdiri di jendela berteriak dan membuka jendela, bersiap untuk pergi. Namun, saat dia membuka jendela, dia melihat bayangan hitam muncul di depannya. Dia hendak melakukan gerakan berikutnya ketika dia melihat bayangan menendangnya. Kekuatan yang sangat besar itu telah mencapai titik yang tidak tertahankan. Tepat saat Lin Yi hendak menyerang lagi, dia tiba-tiba melihat 3 cahaya dingin melintas di depannya. Dengan bahaya yang semakin dekat, Lin Yi tak peduli. Ia membungkuk dan menghindari 3 shuriken. Ayo pergi. Pria berpakaian hitam yang bertugas mengoperasikan komputer membantu rekannya berdiri dan bersiap untuk pergi. Pada titik ini, tidak perlu terlalu khawatir. Meninggalkan tempat ini adalah hal terpenting. Aku sudah di sini, tapi kalian berdua masih ingin pergi. Lin Yi mengambil vas di sampingnya dan melemparkannya langsung ke arah mereka, menghalangi jalan mereka. Mengetahui bahwa mereka tidak bisa pergi, kedua pria berpakaian hitam itu berdiri di tempat dan menghadapi Lin Yi. Dilihat dari pakaian kalian, kalian pasti ninja Sunrise Landese. Aku tidak menyangka ada hal seperti itu di abad ke-21. Menurut catatan, ninja di era Edo semuanya pendek dan ringan agar dapat menyembunyikan keberadaan mereka dengan lebih baik. Meskipun tubuh mereka sedikit lebih besar daripada yang tercatat dalam catatan sejarah, masih terdapat perbedaan yang cukup signifikan antara mereka dan pria biasa. Mereka bahkan lebih rendah daripada beberapa gadis. Dengan informasi inilah Lin Yi menentukan identitas mereka. Bagaimana kamu menemukan kami di sini? Jelas, kedua ninja itu tidak ingin berlama-lama membahas hal-hal ini. Sebaliknya, mereka mengajukan pertanyaan yang paling ingin mereka ketahui. Ini merupakan penghinaan besar bagi mereka. Lin Yi tersenyum misterius. Saat kau menyalakan komputerku, identitasmu terbongkar. Bab 828 Teknik Penyiksaan Unik. Ada yang salah dengan komputernya. Sudah terlambat bahkan jika kau menyadarinya sekarang. Lin Yi tersenyum. Tapi, kalian memang mengesankan. Kalian berhasil masuk ke rumahku tanpa sepengetahuan siapapun. Sayangnya, aku sedikit lebih mengesankan daripada kalian. Meskipun mereka mengenakan topeng, ketakutan terlihat di mata mereka. Ini karena mereka menyadari masalah yang bahkan lebih mengerikan. Dia pasti telah menemukan banyak petunjuk dan meninggalkan jebakan ini untuk memikat mereka. Dengan kata lain, kemungkinan besar tindakan mereka di sini telah lama diketahui olehnya. Namun, ia tidak langsung bertindak. Ia malah menunggu mereka memakan umpannya. Orang ini terlalu licik. Ketanyaannya, yang benar-benar kuat bukanlah Lin Yi, melainkan Li Chuan. Dengan kepribadiannya, jika orang-orang ini tidak meninggalkan jejak besar, akan sangat sulit bagi Lin Yi untuk menemukan mereka. Sayangnya, mereka telah meremehkan Li Chuan. Karena kamu sudah tahu, aku harus tegas. Kita pergi sekarang. Kuharap kamu tidak melakukan sesuatu yang gegabah. Kita janji tidak akan ke sini lagi. Lin Yi tidak mengatakan apa-apa. Dia berjalan selangkah demi selangkah dan menendang pria yang berbicara itu. Aku sudah tahu, tapi kalian berdua masih ingin pergi. Yang terakhir tidak dapat bereaksi tepat waktu dan awalnya ingin menggunakan kekerasan untuk menyelesaikan masalah. Namun, ia menyadari bahwa kemampuan pria ini jauh lebih hebat daripada yang dibayangkannya. Jika mereka bertarung, bahkan jika mereka berdua bersatu, mereka tidak akan sebanding dengannya. Apa yang kamu inginkan? Lin Yi menggaruk telinganya dengan tidak sabar. Katakan padaku, siapa yang mengirimmu ke sini? Apa yang kau temukan tentang aku dan teman-temanku? Tidak ada komentar. Anda tidak akan mendapatkan apapun dari kami. Lin Yi bertepuk tangan. Jawabanmu persis seperti yang kubayangkan. Kamu tahu kita tidak akan bicara, jadi mengapa kamu bertanya? Bukankah begitu cara kerjanya di televisi? Kita harus melalui prosesnya, bagaimana menurutmu? Sekalipun kalian tidak melepaskan kami tidak akan bicara apa-apa. Sekalipun kalian menelepon polisi dan menangkap kami, itu tidak akan membantu. Lihatlah kalian berdua. Aku tahu kalian tidak menemukan apapun, kata Lin Yi. Saya ahli bedah jantung paling hebat di Huaxia. Tidak banyak orang di dunia ini yang lebih hebat dari saya. Jika saya ingin menyiksa seseorang untuk mendapatkan pengakuan, apakah saya perlu menelepon polisi? Lin Yi mengeluarkan pisau bedah pemberian sistem dari bagian dalam rak buku.
Cahaya bulan menyinari pisau bedah itu, memancarkan cahaya dingin. Apakah kalian berdua pernah melihat gergaji mesin? Kedua ninja itu tak kuasa menahan gemetar. Seketika, mereka merasakan dingin dari ujung kaki hingga ujung kepala. Mereka bukan ninja seperti yang digambarkan dalam novel. Meskipun mereka menggunakan gelar ini, mereka tetaplah agen tingkat tinggi. Sebelum menjalankan misi mereka, mereka telah menjalani berbagai macam pelatihan yang kejam. Tidak sulit bagi mereka untuk mendapatkan pengakuan melalui penyiksaan. Namun, orang di depannya justru ingin mempermainkan mereka. Ini sama sekali bukan cara untuk memaksakan pengakuan. Bukankah semua orang Huaxian adalah orang-orang yang sangat baik? Mengapa dia begitu menakutkan? Lihatlah kalian berdua. Lin Yi tersenyum. Saya orang yang serius. Saya tidak tahu cara menyembunyikan gergaji mesin di rumah saya tanpa membuatnya terlihat jelas, jadi jangan takut. Saya tidak akan bisa menggunakan gergaji mesin hari ini. Mereka berdua tampak tenang di permukaan, tetapi hati mereka tenang. Namun, kata-kata Lin Yi selanjutnya membuat rambut mereka berdiri. Kamu sudah nonton Black Dahlia? Aku mau coba. Dengan itu, Lin Yi tidak memberi mereka kesempatan untuk bereaksi. Dia mencengkeram keras salah satu dari mereka dan menusuknya. Saat dia mencabut bilah pedangnya, dia malah membuat luka sepanjang lebih dari 10 cm. Yang terakhir mencengkeram perut bagian bawahnya dan jatuh ke tanah, darah mengalir perlahan. Meskipun sakit, itu tidak akan membunuhnya untuk saat ini. Inilah tujuan Lin Yi. Bagaimana teknikku? Seharusnya cukup bagus, kata Lin Yi sambil tersenyum. Kamu iblis. Itu lebih seperti dialog Ozone. Apakah kalian orang Sunrise Land juga percaya pada Tuhan? Bagaimana dengan iblis? Tanya Lin Yi. Menurut adat istiadat Huaxia, kamu harus memanggilku Hades. Pria yang tadi berjaga berdiri terpaku di tanah, gemetar. Dia tidak pernah menyangka kalau lelaki Huaxian di depannya akan menggunakan cara seperti itu untuk menghadapinya. Kuberi kau waktu 5 detik untuk menceritakan semua yang kau tahu. Kalau tidak, orang pertama yang mati adalah temanmu. Setelah dia benar-benar mati, kaulah yang akan mati. Menurut hukum Huaxia, apa yang kamu lakukan itu ilegal. Apa kau tidak memeriksa informasiku? Kau seharusnya tahu koneksiku. Lagi pula, aku membunuh 2 agen Sunrise Landese. Menurutmu siapa yang akan menghukumku? Jadi, kau harus mempertimbangkannya dengan cermat. Aku akan mulai menghitung. 5, 4, 3, 2, 1. Hitungan mundur berakhir, dan Lin Yi menggelengkan kepalanya. Sepertinya kau tidak tertarik untuk mengaku, jadi mari kita mulai dengan temanmu, kata Lin Yi. Kebetulan, saya punya semua peralatan yang dibutuhkan. Saya bisa melakukan kraniotomi tanpa anestesi. Orang yang tergeletak di tanah itu sudah ketakutan setengah mati. Akan kukatakan sekarang. Kami dikirim ke sini oleh Ito Mitsui. Tujuannya adalah untuk menemukan materi penelitianmu, tapi kami tidak menyakiti teman-temanmu. Kau seharusnya tahu itu. Ito Mitsui. Lin Yi bergumam, statusnya di keluarga Mitsui seharusnya tidak setinggi Kaya Mitsui, kan? Jadi dalang di balik ini semua adalah Kaya Mitsui, kan? Lin Yi sudah menduga bahwa Kaya Mitsui berada di balik ini, tetapi dia tidak punya bukti, jadi dia harus menanyakan pertanyaan-pertanyaan ini. Tidak, ini bukan seperti yang kau pikirkan. Kata orang yang tergeletak di tanah dengan lemah. Hubungan Kaya dan Ito sedang tidak baik. Kaya Mitsui tidak tahu tentang ini. Ito sendiri yang melakukannya. Lin Yi mengutuk dan berkata, apa sebenarnya yang dilakukan keluarga Mitsui? Kita benar-benar tidak tahu tentang itu. Sungguh. Kamu harus percaya padaku. Aku benar-benar tidak tahu. Lihat betapa takutnya kamu. Aku tidak akan membunuh siapapun. Orang yang tergeletak di tanah ingin menangis tetapi tidak mengeluarkan air mata. Kau hendak melakukan kraniotomi padaku tanpa anestesi. Bukankah itu cukup untuk membunuh seseorang? Di mana Ito Mitsui sekarang? Aku juga tidak tahu. Yang menjemput kami adalah sopir sekaligus pengawalnya, So Kentaro. Kami saling menghubungi lewat telepon, jadi kami tidak tahu di mana mereka. Lin Yi menatap temannya dan berbisik. Apakah kamu ingin mati, atau kamu ingin bekerja sama denganku? Jangan lakukan itu. Aku akan membantumu menghubunginya sekarang. Lalu apa yang kau tunggu? Cepat, jangan buang waktuku. Bab 829 aku mohon padamu. Ya. Aku akan menghubungi mereka sekarang. Orang yang tersisa mengeluarkan benda hitam seukuran ubin mahjong. Ada tombol-tombol dan lampu indikator di sana. Bentuknya agak mirip komunikator kecil. Namun, yang mengejutkan Lin Yi, pihak lain berbicara dalam bahasa yang tidak seorang pun mengerti.
Panggilan itu sangat singkat. Kurang dari setengah menit, dia mengakhirinya. Dia akan menemui kita di dermaga Yansui di Zonghai dalam 30 menit. Dermaga Yansui. Tempat itu sudah terbengkalai selama bertahun-tahun. Saya tidak tahu tentang situasi di dermaga Yansui, tapi di sanalah kita bertemu. Aku yakin kau tidak akan berbohong, Lin Yi tersenyum, kalau tidak, aku akan menunjukkan sesuatu yang lebih menarik. Setelah itu, Lin Yi menebas tubuh ninja itu dengan tangannya. Ninja itu pun jatuh ke tanah dan pingsan. Mengenai kapan dia akan bangun, Lin Yi tidak tahu. Rekannya pun berakhir sama. Sayangnya, karena Lin Yi telah menikamnya, saat dia terbangun lagi, dia mungkin malah berakhir di dunia bawah, bukan dunia manusia. Setelah berurusan dengan mereka berdua, Lin Yi pergi ke bengkel, tetapi ia tidak mengendarai mobil sport lain yang mencolok. Ia malah mengendarai mobil sari dan menelepon Liang Ruoxu. Ada apa kamu menelponku jam segini? Lin Yi melihat arlojinya. Baru jam 11 malam. Baiklah, aku akan tidur, kata Liang Ruoxu, jadi jangan berpikiran buruk lagi. Bagaimana kau bisa menilai seorang pria sejati dengan standarmu sendiri? Tanya Lin Yi. Aku ingin memberimu kesempatan untuk berkontribusi, tapi pikiranmu terlalu sempit. Kurasa tidak perlu kukatakan apapun padamu. Sampai jumpa. Hei, tunggu sebentar. Kontribusi apa? Jika kamu memohon padaku, aku akan memberitahumu. Kamu berharap. Kalau begitu, aku tutup teleponnya. Kenapa kau seperti ini, kata Liang Ruoxu, apakah kau sengaja ingin membuatku marah? Itu salahmu sendiri. Itu tidak ada hubungannya denganku. Kamu akan memberitahuku atau tidak? Haha. Lin Yi tertawa terbahak-bahak. Kau pengecut. Cepat beritahu aku, apakah ada kemajuan pada mesin litografinya? Ini tidak ada hubungannya dengan mesin fotolitografi, kata Lin Yi, aku menangkap 2 agen dari Sunrise Land, dan aku melumpuhkan mereka. Mereka ada di ruang kerjaku. Kemari dan bawa mereka pergi. Hah? Kau menangkap 2 agen Sunrise Land DC. Liang Ruoxu tertegun lama sebelum bereaksi. Bagaimana dia bisa melakukan hal seperti itu? Kenapa kalian orang-orang ini? Apa mereka kesini untuk mencuri hasil proyek mesin fotolitografi? Masalah ini agak rumit, jadi aku tidak bisa menjelaskannya sekarang. Cepat bawa beberapa orang. Jangan buang waktu. Baiklah, aku mengerti. Aku akan menghubungimu setelah selesai. Liang Ruoxu tidak berani mengatakan apa-apa lagi. Dia jelas tahu betapa pentingnya masalah ini. Setelah menutup telepon, Liang Ruoxu mengeluarkan teleponnya dan menghubungi penanggung jawab departemen terkait, bersiap untuk menangani masalah ini. Kemudian, dia menemukan seperangkat pakaian acak dan pergi dengan tergesa-gesa. Dalam perjalanan, Liang Ruoxu mengingat semua yang telah terjadi padanya sejak dia tiba di Zonghai. Dengan begitu banyak prestasi politiknya, dia lebih dari memenuhi syarat untuk memasuki pemerintahan pusat pada saat dia berusia 40 tahun. Aku semakin berutang budi padamu. Aku tidak bisa pergi dengan hati nurani yang bersih. Sekitar 20 menit kemudian, Lin Yi tiba di dermaga Yansui. 5 tahun lalu, ini adalah pelabuhan transportasi kecil di Zonghai. Untuk terhubung dengan komunitas internasional dan mengkonsolidasikan sumber daya, Zonghai telah melakukan penyesuaian dan peningkatan pada bisnis pengiriman. Mereka juga akhirnya membangun pelabuhan pengiriman terbesar di dunia, sehingga tempat ini ditinggalkan. Lebih dari 5 tahun telah berlalu, tetapi tempat ini tak kunjung direnovasi. Malah, telah menjadi tanah kosong. Ketika dia berada 200 meter dari dermaga, Lin Yi menghentikan mobilnya. Sendirian, di bawah sinar bulan, dia berjalan menuju dermaga. Hanya orang seberani Lin Yi yang berani datang ke tempat seperti itu di tengah malam. Kalau tidak, mereka yang berdagang barang selundupan pun tidak akan berani memilih tempat ini karena takut mati ketakutan. Pada saat ini, di sisi dermaga, Sokentaro berdiri dengan tangan di belakang punggungnya. Desiran angin dan suara debur ombak yang menghantam pantai tak membuatnya gentar di malam yang sunyi ini. Ekspresi wajahnya yang awalnya tenang membeku. Sekalipun sekelilingnya berisik, dia masih dapat mendengar jejak suara lainnya. Itu bukan langkah kaki mereka. Bergumam pelan, ekspresi Kentaro pun sedikit berubah. Ia berbalik dan menghilang di rerumputan di sekitarnya. Bahkan detak jantungnya sengaja diturunkan, membantunya menyatu dengan malam. Jangan bersembunyi, aku melihatmu, kata Lin Yi ringan. Di sela-sela semak, Kentaro melihat lelaki itu berdiri 2 meter darinya. Melihat betapa tenang dan kalemnya dia, Kentaro mengerutkan kening. Tak diragukan lagi, dia sudah terbongkar. Tak perlu lagi berpura-pura. Lalu Kentaro berdiri perlahan dan berjalan keluar dari rumput sambil menatap Lin Yi. Kau menemukan kami. Aku sudah menyadarinya sejak lama.
Aku sudah menunggu kalian terpancing selama berhari-hari, kata Lin Yi. 2 orang yang kau kirim ke rumahku sudah kukirim. Aku di sini untuk mengantarmu. Apakah kau akan bergerak? Tanya Kentaro dengan suara berat. Aku tidak suka membunuh orang. Asal kau memberitahuku di mana Ito berada, aku akan menghukummu dengan ringan. Tuan Lin, Anda pasti bercanda. Kita punya nilai-nilai kita sendiri. Mustahil bagi saya untuk melakukan ini. Awalnya, kedua bawahanmu mengatakan hal yang sama. Lalu, dalam waktu kurang dari setengah menit, mereka menyerah. Aku tidak takut mati. Tak ada ancaman darimu yang akan berhasil padaku. Lin Yi tersenyum. Aku suka orang sepertimu yang selalu keras kepala dan suka pamer. Karena Tuan Lin ada di sini, aku tidak akan menyembunyikan apapun. Jadi Kentaro tertawa dan berkata, malam ini gelap dan berangin. Hanya satu dari kita yang akan selamat. Tentu saja, jika kau menyerahkan hasil penelitiannya, aku bisa membiarkanmu pergi dan menjamin aku tidak akan mengganggumu lagi. Kamu terlalu banyak berharap. Kalau begitu, ayo kita lakukan. Maka Kentaro pun mengambil posisi dan menyerang Lin Yi. Saat dia berada 1 meter dari Lin Yi, dia melompat ke udara dan menendang langsung ke wajahnya. Lin Yi menyatukan kedua tangannya dan memblokir semua serangan Kentaro. Maka, ekspresi Kentaro berubah drastis. Kekuatan Lin Yi jauh melampaui imajinasinya. Melihat situasinya tidak tepat, Kentaro memutar tubuhnya dengan paksa di udara. Ritme Lin Yi pun kacau, dan ia langsung melepaskannya. Kini, bukan hanya Kentaro yang terkejut. Lin Yi pun sama. Kekuatan bajingan ini lebih besar dari apa yang dibayangkannya. Tanpa menggunakan dantiannya untuk mengerahkan kekuatan, dia sudah sebanding dengan Mo Hongshan. Memikirkan hal ini, bibir Lin Yi melengkung. Bab 830 Maukah kau memanggilku ayah? Setelah pertukaran pukulan singkat, ekspresi Kentaro menjadi serius. Pantas saja kau berhasil menaklukkan kedua bawahanku. Aku memang meremehkanmu. Lin Yi membengkokkan jarinya. Lanjutkan. Kali ini, metode serangan Kentaro jauh lebih konservatif. Ia tidak seberani sebelumnya. Jika serangannya gagal, dia masih punya jalan keluar. Bok, 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 bok. Keduanya saling menyerang tanpa menahan diri. Namun, Lin Yi tidak menggunakan kekuatan yang terkumpul di dantiannya. Dia masih harus berlatih gerakan-gerakan dasar ini. Kalau tidak, dia akan terlalu kaku. Sementara itu, Kentaro sangat menderita. Ia merasakan hal yang sama seperti Mo Hongshan saat itu. Saat tinjunya mengenai Lin Yi, rasanya seperti menghantam pelat besi. Pihak lain bahkan tidak bereaksi. Sebaliknya, ketika Lin Yi meninju, Kentaro dipenuhi rasa takut. Lin Yi tidak memberinya kesempatan. Bukan saja serangannya menjadi semakin kuat dan kuat, tetapi kecepatannya juga menjadi semakin cepat. Itu seperti badai, tidak memberinya jalan keluar. Awalnya, Kentaro hampir tidak bisa bertahan, tetapi setelah beberapa menit, ia terpaksa mundur berkali-kali. Ia hanya bisa bertahan secara pasif dan bahkan tidak menemukan kesempatan untuk menyerang. Suara mendesing. Lin Yi memanfaatkan kelemahan Kentaro dan menendangnya. Maka, mata Kentaro terbelalak lebar sambil berteriak. Ia merasa seperti tertabrak truk. Tulang-tulangnya hampir hancur. Kentaro pun tersungkur ke tanah. Ia memegang perutnya dan batuk darah. Tatapannya pada Lin Yi tak lagi mengejek seperti sebelumnya. Terserah kau mau berurusan denganku. Aku tidak takut mati. Aku tahu, kalian idiot tidak takut mati. Kalian bahkan ingin membelah perut kalian untuk membuktikan bahwa kalian hebat. Lin Yi menancapkan telinganya dengan tidak sabar dan membungkuk untuk tersenyum pada Jiantaro. Aku tahu Ito Mitsui diam-diam melakukan ini di belakang Kaie Mitsui. Kalau aku cerita ke Kaie, dia pasti akan menghadapinya. Lagi pula, dengan koneksiku di Zonghai, tidak sulit bagiku untuk menemukannya asalkan aku meluangkan waktu dan tenaga. Jadi, tidak masalah kau memberitahuku atau tidak. Aku di sini bukan untuk meminta jawabanmu. Aku hanya ingin menyelesaikan masalah ini dengan tuntas karena aku sudah memperingatkannya sebelumnya. Jadi Kentaro tidak mengatakan apa-apa. Alisnya berkerut rapat. Ia tahu bahwa pria di hadapannya bukanlah orang biasa. Tak berlebihan jika dikatakan ia mampu menutupi langit dengan satu tangan. Tuan muda Mitsui menginap di Hotel Shangri-La. Jika mereka menyelidikinya, mereka akan dapat menemukannya dalam waktu kurang dari sehari. Sekalipun dia tetap keras kepala, itu tidak akan mengubah fakta ini. Saya harap Anda bisa memberitahu saya sekarang. Di Huaxia, ada pepatah lama yang mengatakan, mereka yang tidak bertindak demi kebaikan bersama akan menghadapi murka langit dan bumi. Menjual diri mungkin disebabkan oleh keadaan yang sulit, tetapi menjual nyawa adalah tanda kurangnya pemikiran rasional.
Saya mendorong Anda untuk mempertimbangkan kembali tindakan Anda dan membuat pilihan yang tepat. Semangat samuraiku tidak mengizinkanku melakukan ini. Sial, memanggilmu idiot itu terlalu tepat. Lin Yi tidak membuang waktu lagi dan mengangkat teleponnya untuk menelepon Liang Ruoxu. Bagaimana kabarmu? Mereka semua sudah ditangkap. Salah satu dari mereka terluka parah. Kepala Chen bilang teknik yang digunakan pada mereka profesional. Kalian pasti sudah melakukannya. Saya sudah lama tidak berada di meja operasi. Tangan saya gatal tadi, jadi saya memotongnya, tapi seharusnya dia tidak mati. Aku sudah tahu itu. Urusanmu di sana sudah selesai, kan? Bawa beberapa orang ke dermaga Yansui lagi. Aku sudah menangkap kepala mereka. Kemarilah dan bawa dia pergi. Liang Ruoxu terdiam sejenak, lalu tertawa terbahak-bahak. Lin Yi benar-benar maha kuasa. Jangan khawatir, aku akan segera mengirim seseorang. Aku punya sesuatu untuk ditanyakan padamu. Lin Yi merendahkan suaranya, apakah kamu merasa nyaman untuk berbicara? Liang Ruoxu tahu ada yang tidak beres. Aku tidak ikut. Apa yang ingin kau katakan? Bisakah kami mendapatkan barang selundupan? Barang selundupan. Nada bicara Liang Ruoxu berubah serius. Untuk apa kau menginginkannya? Lin Yi melirik So Kentaro. Orang ini berusaha bersikap tenang di hadapanku. Aku hampir saja membunuhnya, tapi dia masih saja bicara soal kode samurai. Aku ingin memberinya sedikit ini. Aku ingin melihat seberapa hebat semangat Bushido-nya. Saya bisa mendapatkannya. Baiklah, aku akan meneleponmu nanti. Kita akan bicarakan ini lebih detail. Datanglah ke dermaga Yansui dulu. Setelah memberikan instruksi, Lin Yi menutup telepon dan menatap So Kentaro. Meskipun aku sudah menaklukkanmu, ini belum berakhir. Aku akan bersenang-senang denganmu. Mari kita lihat seberapa lama kau bisa bertahan. Maka Kentaro tampak ketakutan. Jangan bilang kau bahkan tidak peduli dengan moralitas, dasar orang terkutuk. Jadi Kentaro tahu betul bahwa begitu dia dijebak dengan barang-barang selundupan itu, dia akan tamat. Ya, aku seorang penjahat. Lin Yi berkata dengan tenang. Lagi pula, aku rasa kau tidak sendirian di negeri matahari terbit. Seharusnya kau masih punya kerabat, kan? Asal aku tanya Kaya Mitsui, aku tidak akan kesulitan mencari tahu soal ini. Nanti, aku juga akan memberikan beberapa barang ini untuk istri dan anakmu. Kira-kira berapa lama barang-barang ini bisa bertahan? Maka terbukalah mata Kentaro, dan amarahnya bagaikan gunung berapi yang meletus. Kamu tidak tahu malu. Lin Yi menjambak rambut So Kentaro. Apa kau benar-benar berpikir aku orang baik? Biar ku katakan saja, aku sama sekali bukan orang baik. Aku mengabaikan kalian berkali-kali saat kalian memprovokasiku. Apa kau benar-benar berpikir aku tidak berani memukulmu? Brengsek. Kalau kau mampu, datanglah padaku sendirian. Jangan serang keluargaku. Apa gunanya menyerangmu sendirian? Haruskah aku membiarkan mereka tetap hidup agar mereka bisa membalas dendam padaku? Jangan lakukan apapun pada keluargaku. Aku peringatkan kau. Kamar 2404 di Hotel Shangri-La. Kami mulai menyelidiki Anda 3 hari yang lalu, tetapi kami tidak menemukan informasi yang berguna. Selama penyelidikan ini, kami mempersempit target kami. Kami hanya menyelidiki wanita bernama Li Chuhan dan komputer pribadi Anda. Tidak ada yang lain. Lin Yi mengerutkan kening. Kenapa kamu begitu peduli pada Li Chuhan? Dia dulu kolega Anda dan ahli bedah jantung terbaik di Huaxia, jadi kami pikir dia juga terlibat dalam hasil penelitian Anda. Kami pikir kami akan menemukan petunjuk darinya, jadi kami menjadikannya fokus pencarian. Kau benar. Lin Yi mengangguk. Tapi aku ingin tahu, bagaimana kamu bisa tahu saat kita sedang melakukan pekerjaan yang sangat ketat? Aku tidak memperhatikan kalian. Li Chuhan memperhatikan, kata Lin Yi. Dia lebih teliti dari yang kau kira. Dia memperhatikan jejak yang kau tinggalkan di rumahnya, jadi aku mengikuti petunjuknya dan menemukanmu. Maka Kentaro tertawa getir. Aku mengaku kalah. Lin Yi berdiri di samping tanpa berkata apa-apa. Setelah menunggu lebih dari 20 menit, Liang Ruoxu bergegas datang bersama anak buahnya. Apakah ini orangnya? Lin Yi mengangguk. Oke, bawa dia pergi. Petugas polisi di belakang Liang Ruoxu mengepung dan memborgolnya. Pada titik ini, kasus ini dapat dianggap telah mencapai kesimpulan yang memuaskan. Meski begitu, masalahnya masih jauh dari selesai. Melihat sosok-sosok sibuk di dekatnya, Liang Ruoxu berjalan mendekati Lin Yi. Sejujurnya, orang yang paling kukagumi sejak kecil adalah ayahku. Tapi setelah bertemu denganmu, aku berhenti mengaguminya. Kalau begitu, maukah kamu memanggilku ayah? Aku suka panggilan itu.
Tangan Liang Ruoksu menyentuh daging lembut di pinggang Lin Yi. Lin Yi, aku akan membunuhmu. Mohon dukungan dari omom ante-ante sekalian, buat subscribe atau sharekan novel Mimin ke Facebook kalian, agar channel Mimin bisa terus berkembang. Dengan begitu, Mimin bisa lebih semangat untuk up novel seru lain ke depannya. Buat teman-teman yang sudah subscribe dan sharekan novel Mimin, Mimin ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya.